Ketika kita berada di dimensi materi, maka di situ pasti ada konsep ruang dan waktu. Ya. Tapi kalau kita memasuki dimensi baru, namanya dimensi energi, maka konsep ruang dan waktu itu lenyap. Oke. Tidak ada lagi. Ketika konsep ruang dan waktu lenyap, berarti sebetulnya samudra dengan tetes itu sama saja. Samudra adalah tetes, tetes juga adalah samudra. Tambah pusing ya? Makanya Allah di dalam Al-Quran, itu surah Al-Fussilat, sering saya sampaikan. Ayat yang ke-53, beliau menyatakan begini. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku bentangkan tanda-tandaku di segala ufuk. Tetapi tanda-tanda itu juga dibentangkan pada dirimu. Oke. Allah sendiri yang bilang begitu. Ya, hatta yatabayyana lahum annahul haq. Tugas kita justru harus bisa menemukan kebesaran dan tanda-tanda dia itu yang ada di segala ufuk itu, yang ada di semesta tanpa batas itu, justru pada diri kita sendiri. Kan tidak mungkin Allah berfirman seperti ini kalau itu tidak bisa dibuktikan. Tidak mungkin Allah berfirman seperti ini kalau itu tidak bisa dialami. Yes, betul. Gak mungkin. Karena Allah itu maha benar. Jadi kira-kira itulah kenapa muncul judul menyaksikan samudra di dalam setetes air. Siapa sesungguhnya diri kita ini? Siapa sesungguhnya manusia itu? Secara fisik, manusia itu kumpulan dari atom-atom. Sedangkan atom sendiri sekarang sudah tidak dipandang sebagai sesuatu yang materi. Ya. Bahkan atom itu dikatakan oleh semua ahli fisika kuantum sebagai ilusi padat. Atom itu sudah dinyatakan sebagai ilusi padat. Karena ternyata atom itu 99,99999999% itu ruang kosong. Dulu, pada saat orang belum menekuni fisika kuantum, orang mengatakan bahwa di dalam atom ada materi yang namanya elektron. Ternyata elektron pun sekarang tidak dipandang lagi sebagai materi semata. Karena dia ternyata ketika diamati bisa menunjukkan sifat gelombang. Oke. Makanya ada percobaan di fisika itu namanya percobaan celah ganda. Jadi ada dua celah. Kalau materi ini ketika ditembakkan pada satu celah, harusnya tidak ada di celah lain. Tapi eksperimen ini justru membuktikan bahwa ya, dia itu berada di dua celah yang berbeda di waktu yang sama. Sedangkan yang punya sifat seperti itu bukan materi. Itu adalah gelombang. Lalu muncullah yang disebut dengan dualisme gelombang materi. Semua yang bersifat materi ternyata di dalamnya juga punya sifat gelombang. Dan ternyata semua yang bersifat gelombang pun di dalamnya bisa sebagai materi. Tergantung diamati atau tidak. Jadi sebenarnya kita sekarang, ya coba perhatikan, coba angkat tangannya semua. Angkat tangannya semua. Coba pandang tangan kita. Kang Yudi bisa lihat tangannya? Yes. Para sahabat bisa lihat tangannya? Ya. Semua bisa lihat tangan? Oke. Ya. Ini tanganku. Yes? Yes. Siapa yang menyadari kalau ini tangan? Saya. Siapa yang menyadari kalau ini adalah tangan? Pikiran? Pikiran itu, ya, pikiran itu bukan pencipta kesadaran. Justru kesadaran itulah
yang menciptakan pikiran. Siapa yang mengatakan bahwa ini tangan? Berarti kan ada sesuatu yang mengamati. Ada sesuatu yang menyadari. Ya. Sesuatu yang menyadari itu tidak akan pernah mati, selalu abadi, selalu ada, tidak ternoda, tidak akan pernah rusak. Dan itulah yang kemudian disebut kesadaran. Wow. Oke. Dan sebetulnya yang disebut materi oleh kita ini hanya ilusi pikiran saja. Toh ini tersusun oleh atom, sedangkan atom sendiri adalah ruang kosong. Bapak Ibu sekarang duduk, merasa seolah-olah sedang duduk. Itu kan kesan. Itu ilusi. Karena sesungguhnya Bapak Ibu sebetulnya sedang tolak menolak dengan lantai. Karena lantai ini tersusun oleh atom-atom, di dalamnya ada elektron. Tubuh kita tersusun oleh atom-atom, di dalamnya ada elektron. Ada gaya elektromagnetik yang tolak menolak antara kita dengan bumi. Lalu timbullah kesan seolah-olah kita sedang menyentuh bumi. Padahal sentuhan itu ilusi, tidak pernah ada. Oke. Nah, jadi kenapa Allah mengatakan, aku bentangkan tanda-tandaku di segala ufuk. Dan yang paling penting, ya, tanda-tandaku pun ada pada anfus, pada diri kamu sendiri. Dan siapa yang sudah bisa menyaksikan tanda-tanda Allah di dalam dirinya, maka dia sudah sampai pada apa yang disebut dengan kebenaran. Timbul pertanyaan sekarang, apakah kita sudah sampai pada kebenaran itu? Kalau kita masih bingung, kok samudra bisa tinggal dalam setetes? Ya. Berarti kita masih bingung. Kalau masih bingung, itu tanda sebetulnya kita belum sampai pada kebenaran itu. Oke, saya cerita sedikit ya. Ini fisika sedikit. Sekarang itu batas antara fisik dengan metafisik semakin tipis. Semua saintis yang dalam mempelajari alam semesta dan rahasianya, mereka ujungnya menjadi spiritualis. Bedanya, saintis yang sudah masuk pada dimensi spiritualis tidak pernah berbicara Tuhan, agama, tapi mereka sudah menyelaminya. Yang ribut soal Tuhan dan agama sebetulnya kebanyakan mereka yang belum kemana-mana. Yang ribut mempelajari orang lain, yang menyatakan orang lain salah, sesat, dan sebagainya, itu belum kemana-mana sebetulnya. Coba lihat para saintis. Mereka mendalami matematika, fisika, sains, dan mereka menemukan sudah tidak ada batas lagi antara sains, kesadaran, dan alam semesta ini. Ya. Mereka tidak menyebut Tuhan. Mereka tidak ribut soal agama. Tapi mereka sudah menemukan rahasianya. Jangan-jangan mereka yang disebut sudah berjumpa dengan Tuhan sebetulnya. Ya. Jadi, pertanyaan Kang Yudi tadi, gimana nih? Kok samudra ada di dalam tetes? Karena kita masih di dimensi materi, menganggap bahwa samudra dan tetes itu seolah-olah dua entitas yang berbeda. Padahal samudra air, tetes juga air. Kan sama-sama air. Loh, kenapa kita terkungkung oleh itu? Karena kita terkungkung oleh ilusi. Coba, pernah bingung nggak para sahabat? Ini saya mau nanya, pernah bingung nggak? Kalau nggak pernah bingung, berarti kebangetan. Gak mikir. Allah mengatakan, aku meliputi semesta raya. Aku meliputi langit dan bumi. Betul nggak? Sementara semesta raya itu luas sekali. Tak terbatas. Tak terbatas. Sedangkan Allah mengatakan, aku meliputi semesta raya. Tapi ketika Allah mengajarkan kepada para nabi, para rasul, apa yang diajarkan pada para nabi, para rasul? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Al-Baqarah. Kalau ada orang yang bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah bahwa aku dekat. Fa inni qarib. Fa inni qarib. Bingung nggak Bapak Ibu? Sementara Allah mengatakan dia meliputi semesta raya. Sementara beliau mengatakan bahwa beliau amat dekat kepadamu.
Terkesan bertolak belakang ya. Bertolak belakang kan? Terkesannya seperti itu. Terkesan bertolak belakang. Yes. Karena apa? Karena kita tidak melihat esensi. Kita membedakan antara samudra dengan tetes. Tapi kita tidak pernah melihat bahwa samudra adalah air dan tetes juga air. Nah, mungkin perlu dijelaskan sedikit ya. Yang hadir itu samudra dulu baru menjadi tetes-tetes. Ataukah samudra itu berisi tetes-tetes? Nah, kalau pertanyaannya masih seperti itu, berarti kita masih berada di dimensi materi. Ya. Kalau sudah masuk ke dimensi kesadaran, pertanyaan itu tidak ada. Bapak Ibu lihat saya. Ini air bukan? Ya. Air. Ini apa? Tetes air. Loh, yang bilang tetes kan kamu. Sama-sama air ya. Ulangi. Ini apa tadi? Air. Saya ngambil dari sini. Ini apa? Air. Terus masalahnya apa? Karena kita terkungkung oleh konsep ini banyak, ini sedikit. Ya. Nah, banyak sedikit itu masalah ruang. Sifat yang di dalam botol yang dengan yang setetes tadi di jari ayah sama ya. Iya. Sekarang kita sakit demam. Apakah darah Bapak Ibu dikeluarkan semuanya? Mati dong. Oh, dicek ke lab gitu ya? Dicek ke lab kan satu tetes aja. Ya. Satu tetes dibawa ke lab, kemudian di lab dites. Leukositnya, trombositnya, kadar gulanya, kolesterolnya, Ya. LDL-nya, HDL-nya. Wah, tetek bengek. Teteknya aja udah banyak, tambah bengeknya. Betul nggak? Apa yang terjadi? Apakah yang satu tetes diperiksa di lab itu hanya cerita satu tetes? Tidak, itu Tidak. mewakili seluruh tubuh ternyata. Yes. Berarti yang satu tetes itu sebenarnya cerita keseluruhan darah. Jadi kalau Bapak Ibu menganggap enggak, yang sakit satu tetes, yang di sini enggak, ya sudah. Berarti yang satu tetes saja dibuang. Tapi faktanya kita tetap sakit. Iya. Betul. Dan perlu ada treatment. Karena ada virus, ada demam berdarah, atau apa saja. Makanya, kenali satu tetes. Maka siapa yang kenal satu tetes, dia kenal keseluruhannya. Muncullah hadis yang mengatakan, Man arofa nafsahu, faqad arofa robahu. Siapa yang kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Jadi kenali aja satu tetes, kamu akan tahu samudra. Itu maksudnya, samudra itu sebetulnya ada dalam tetes. Oke. Udah bisa paham judulnya? Ini baru judul aja nih. Baru judul aja. Oke, gini. Saya mau cerita sedikit. Siap. Ini udah siap nggak belajar hari ini? Makanya saya tanya tadi, udah makan siang belum? Wah, ini kajiannya pasti keren ini ya. Oke. Gini. Apa yang disebut dengan materi oleh kita, ternyata tidak benar-benar materi. Ada film, namanya Ant-Man. Nonton nggak? Ant-Man yang manusia semut ya? Itu kalian itu udah nggak jelas ya. Senangnya Doraemon. Karena Doraemon tuh kalau minta tas langsung dikasih kan? Ya, gitu. betul. Filmnya Ant-Man. Ya. Pernah nonton film ini? Sudah. Aduh, saya bingung mau ngajak ngobrol gimana nih. Film Marvel, Atau Marvel. yes, pernah nonton film The Matrix? Yes. Oke. Neo. Oke? Nah, film ini apa sebetulnya? Film ini awalnya fiksi. Padahal fiksi itu bagi mereka yang belum nyampe ilmunya. Ini sebenarnya cerita tentang fisika kuantum. Yang menyatakan bahwa semua yang kelihatan realitas itu adalah manipulasi. Manipulasi dari apa? Dari kesadaran. Semua realitas itu adalah manipulasi dari kesadaran. Bahkan disebut juga simulasi. Simulasi dari kesadaran. Ini hanya simulasi dari kesadaran. Sebenarnya yang diceritakan itu bukan realitasnya, tapi kesadarannya. Itulah pentingnya kenapa kita kalau ingin mengenal Tuhan harus mencapai sidratil muntaha, puncaknya kesadaran. Bayangkan ya, saking sibuknya kita beragama, sibuk aja di ritual-ritual yang kita sendiri tidak tahu esensinya.
Akhirnya kita kejebak sendiri. Sehingga ritual ini tidak menyampaikan kita pada kesadaran. Padahal yang harus dicapai kata Allah, menyaksikan kebesarannya, menyaksikan tanda-tandanya pada dirimu sendiri. Baru kamu akan bisa mencapai yang namanya kebenaran. Nah, jadi sebetulnya film ini ya fiksi bagi yang tidak tahu. Tetapi si pembuat film ini sudah belajar fisika kuantum, sudah belajar bahwa sebetulnya realitas ini adalah simulasi. Makanya dibuatlah di film itu ya tokoh-tokoh ya yang kemudian endingnya mereka menyadari bahwa sebetulnya semua yang disebut dengan realitas itu hanyalah ilusi. Hanya ilusi, betul. Itu film Ma'rifatullah sebetulnya. Yes. Makanya nonton film kayak gini. Jangan Doraemon terus. Oke, sekarang kembali ke pertanyaan Kang Yudi tadi. Apakah tetes yang ada dalam samudra atau samudra dalam tetes? Kalau kita masih memisahkan samudra dan tetes, berarti kita masih terjebak di ruang. Nah, siapa yang terjebak di ruang? Yang terjebak di ruang dan waktu itu namanya adalah matter atau materi. Dan kita harus masuk ke dimensi baru yang namanya dimensi energi. Nah, saya sedikit cerita ya. Einstein itu mengatakan dalam teori relativistiknya bahwa waktu itu relatif. Waktu itu relatif. Ya. Dan beliau juga mengatakan bahwa sesungguhnya dalam dimensi energi, waktu itu tidak ada. Kalau waktu tidak ada, ruang juga tidak ada. Kapan waktu dan ruang tidak ada? Ketika kita bisa bergerak secepat cahaya. Jadi ketika kita bisa mencapai speed of light, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, ya, ini adalah kecepatan cahaya. Ya. Jadi cahaya itu kecepatannya adalah 3 kali 10 pangkat 8, alias 300 juta meter per detik. Jadi dia itu dalam 1 detik menempuh jarak 300 juta meter dalam 1 detik. Ya. Nah, bayangkan oleh Bapak Ibu, ya, ini bumi kita, ini matahari. Dari matahari kemudian datang cahaya dengan kecepatan 300 juta meter per detik. Nah, ternyata cahaya yang datang dari matahari ke bumi itu perlu waktu sekitar 8 menit. Atau alias 480 detik. Berapa jauhnya coba? Berarti berapa jarak dari matahari ke bumi? Bisa dihitung. Berarti jaraknya sama dengan, coba dihitung, ya, 300 juta, betul? Meter per detik dikalikan dengan 480 detik. Jadi saya bisa hitung jarak dari matahari ke bumi. Berapa? Hitung sendiri. Pasti kalkulatormu, apalagi yang murah, pasti langsung minta dibeli, digantikan yang baru. 144. Oke, berapa? 144 pangkat 9 meter. 10 pangkat 144 pangkat 10 pangkat 9. 9 ya? Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 kan? Ya. Pangkat 9. Berarti sekitar 10 pangkat 9 itu berarti miliar. Jadi 144 miliar meter. Kalian belajar supaya gaul dikit. Jadi nanti saya akan tunjukkan bahwa ya sains dengan spiritual itu sudah semakin tipis batasnya. Jadi kalau bicara spiritual harus bicara sains. Kalau bicara spiritual cuman rasa tidak bisa dibuktikan. Seolah-olah spiritual itu unobservable, itu bohong. Dan spiritual itu pada akhirnya bisa dibuktikan. Sekarang ya, orang sudah bisa bicara bahwa otak itu memancarkan berbagai macam gelombang. Ya. Gelombang beta, gelombang alfa, delta, theta. Sudah bisa, ya. Oke, lanjut dulu. Jadi, Bapak Ibu, perhatikan saya, ya. Jarak dari matahari ke bumi aja 144 miliar meter. Itu jaraknya segitu. Cahaya
dari matahari ke bumi itu perlu waktu 8 menit. Jadi, Bapak Ibu kalau sekarang lihat matahari, bukan real time. Yes, delay 8 menit berarti. Delay 8 menit. Yang disaksikan itu matahari 8 menit yang lalu. Nah, sekarang bayangkan, kita melihat bintang, ya, yang jaraknya 10 tahun cahaya. 20 tahun cahaya, 30 tahun cahaya. Ya. Berarti bintang-bintang yang disaksikan Bapak Ibu sekarang itu sebenarnya bukan real time. Itu bintang 10 tahun yang lalu. Cahayanya baru nyampe sekarang. Iya kan, cahaya itu syarat untuk bisa melihat. Ya. Kalau cahaya tidak nyampe ke mata, kalian nggak bisa lihat. Mulai ngerti sekarang? Makanya coba, Bapak Ibu, boleh sebutkan, saya tanya, berapa usia? 44. Berapa usia? 48. Berapa usia? 44. Berapa usia? 59. Semuanya ilusi. Tergantung siapa yang mengukur. Kalau ada orang yang melihat Ibu Meta ini dari sebuah planet yang jaraknya 10 tahun cahaya, Ibu Meta ini bukan 44 tahun. Delay 10 tahun. 34 tahun. Kalau yang lihat dari sana, kita karena duduk di sini, kita ada di tempat yang sama, di kerangka yang sama. Jadi kita bilang 44. Betul, ngerti maksud saya? Jadi kalau dari planet yang jaraknya 30 tahun cahaya, baru 14 tahun. Kelihatan dari sana maksud saya. Ya di sini tetap begitu. Clear dulu. Nah, cahaya itu apa? Cahaya itu ternyata isinya adalah foton. Jadi cahaya itu kumpulan dari foton. Nah, satu foton itu disebut satu paket energi. Satu paket energi, energinya adalah sebuah konstanta alam dikalikan dengan frekuensinya. Jadi yang disebut dengan cahaya oleh kita ini sekarang, itu kumpulan dari partikel-partikel foton. Itu sebetulnya energi. Nah, sekarang, kalau satu foton ini jadi pesawat. Saya naik di pesawat yang bernama foton, yang kecepatannya 300 juta meter per sekon. Okay. Saat itu saya tidak mengalami lagi waktu. Dan saat itu saya tidak mengalami ruang. Ketika waktu tidak ada, apa yang terjadi? Awal dan akhir tidak ada. Karena awal dan akhir akan terjadi dalam waktu yang simultan. Yeah. Tidak ada delay. Jadi sekarang mengerti kenapa Allah mengatakan wal awalu wal akhiru. Dia yang awal, dia yang akhir. Artinya dia tidak punya awal, dia tidak punya akhir. Awal dan akhir itu hanya ada dalam dimensi materi. Yeah. Ketika waktu ada. Ketika waktu tidak ada awal, tidak akhir. Makanya Allah yang maha segalanya tidak terkonsep oleh ruang dan waktu. Itu dalam dimensi cahaya. Apalagi belum mengenalkan diri dalam Al-Quran. Aku adalah nur ala nurin. Cahaya di atas cahaya. Selesai. Tidak terkonsep oleh ruang dan waktu. Wow. Itulah keabadian. Jadi kalau kita ingin memasuki kesadaran yang murni, berarti kita harus masuk dalam dimensi energi. Dan kita harus masuk ke dalam dimensi nur ala nur. Itulah pentingnya. Kita harus menggunakan sebuah pesawat yang bernama tubuh ini. Bagi mereka yang tahu cara menggunakannya. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Selama ini kita cuma bicara wal awalu wal akhiru. Nggak ngerti, sampaikan lagi di pidato. Wal awalu wal akhiru. Nanti nggak ngerti, sampaikan. Kita cuma dari mulut ke mulut berbicara. Semuanya bodong, semuanya kosong. Kita tidak mengerti. Bapak Ibu, saya untuk memahami ini saja harus bertahun-tahun belajar yang namanya teori relativistik Einstein. Sampai pada rumus yang sangat luar biasa yang dikatakan Einstein, E sama mc kuadrat, kesetaraan antara materi dengan energi. Akhirnya di babak fisika kuantum muncullah rumus energi bukan m kali c kuadrat lagi, tapi energi adalah konstanta kali frekuensi. Itulah munculnya energi adalah frekuensi vibrasi. Coba Bapak Ibu,
Kelihatan tipisnya antara sains dengan spiritualitas? Ya. Sangat tipis. Ya. Sangat tipis. Dan sekarang orang bicara kesadaran sudah observable, sudah terukur. Bahkan David Hawkins bisa membuat skala kesadaran udah kuantitatif pakai angka-angka. Ya. Orang yang rendah diri, malu 20 frekuensinya. Orang yang penakut, ini frekuensinya. Orang yang penuh syukur, cinta, ini frekuensinya. Baca buku Letting Go. Dan saya pernah coba memahami artikelnya David Hawkins. Saya cari jurnalnya yang terakreditasi. Kenapa beliau bisa mengukur ya kesadaran dalam bentuk angka-angka? Gimana caranya? Ternyata beliau mengukur dari mana? Mengukur dari aspek materi. Jadi menggunakan teori namanya tension. Jadi ketika orang kesadarannya rendah, diukur dari tubuhnya. Tubuhnya kaku, banyak penyakit, tatapan wajahnya nggak jelas. Jadi bisa diukur. Jadi ketegangan tubuh itu ternyata berhubungan dengan kesadaran. Yes. Makanya kenapa bisa dikuantitatifkan. Jadi yang diukur itu namanya modulus Young. Jadi modulus Young itu ya, itu perbandingan antara ya stres dan strain. Strain. Jadi antara tegangan dan regangan. Kalau bahasa Indonesianya, tegangan dan regangan. Jadi perbandingan antara tegangan dan regangan itu namanya modulus Young. Nah itu yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk mengukur. Jadi kalau orang ini badannya energinya nggak mengalir, banyak sumbatan, ya, gampang tersinggungan. Lihat ya, orang yang gampang tersinggungan, perhatikan itu, perhatikan ya, perhatikan saya. Itu kaku, kaku. Nah semua yang kaku pasti gampang menyakiti. Makanya semua yang kaku gampang melukai. Tapi semua yang lentur, yang lembut tidak akan pernah melukai. Air saking lembutnya tidak pernah melukai. Tapi semua yang kaku pasti melukai. Batu, pasir, bata, semua yang kaku pasti melukai. Jadi kalau orang gampang melukai orang lain karena kaku. Yes. Itu bisa dikuantitatifkan tuh kesadarannya. Dia ada di level mana? Level takut, level khawatir, ya. Level apa? Level cemas. Oh itu kebaca itu. Bahkan kalau kita melatih, ya, melatih ketajaman diri, melatih intuisi, ketemu orang, sebentar aja langsung, kasihan nih penyakitnya. Banyak sekali. Kebaca itu, ya, ya, dari cara berkedip aja udah kelihatan itu. Penyakit. Berkedipnya tidak ikhlas. Oke. Bapak Ibu, lihat saya lagi. Jadi, apa sih materi itu? Ternyata materi itu adalah energi yang melambat. Karena dia melambat, disitulah tercipta konsep waktu, konsep ruang. Jadi ketika tadi saya ditanya sama Kang Yudi, ini gimana nih? Samudra dalam tetes atau tetes dalam samudra? Kalau kita masih bertanya itu, berarti kita masih berada dalam jebakan konsep ruang dan waktu. Kita masih ada di dimensi materi. Begitu masuk dalam dimensi energi, samudra adalah air, tetes juga di air. Esensinya sama. Wow. Oke, kembali lagi kepada tadi. Kenapa selama ini kita tidak bingung? Padahal Allah mengatakan, aku meliputi semesta raya. Dan Allah mengatakan, aku bersamamu. Lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Semua yang dibicarakan adalah konsep ruang. Dan kita membawa kesadaran tertinggi dalam konsep ruang. Ya pasti bingung. Betul nggak? Ya bingung. Sementara Allah mengatakan meliputi semesta raya. Yeah. Sementara Allah mengatakan aku bersama kamu. Bahkan lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Dan kita kemudian memahami seolah-olah dia adalah sebuah sosok, sebuah entitas yang tinggal di dalam suatu ruang. Apalagi mengatakan, oh dia tinggal di sini. Ya, suka mengatakan kan, tinggal di sini. Padahal sebetulnya semua semesta ini adalah ruang kosong. Kosong tapi isi. Isi tapi kosong. Yang pada hakikatnya adalah dia itu sendiri. Samudra adalah tetes. Tetes juga samudra. Ketika tetes sudah mencapai kesadaran samudra, dia bukan tetes lagi. Dia menjadi samudra itu sendiri. Wow. Gila. Iya kan, sesuai prediksi kan, ini kajian pasti akan spektakuler.
Ayah, nyambung berarti sekarang saya sudah mulai paham. Oh, berarti judul ini itu simbol. Samudra itu beliau, dia yang maha tak terhingga, maha segalanya, tak terbatas. Tapi beliau memperlihatkan kemahaannya dalam tanda kutip setetes air. Dan itu adalah diri kita. Saya jadi ingat di hadis kursi mungkin ya, mohon dikoreksi kalau salah, bahwa aku adalah, Allah menyatakan, aku adalah rahasia besar yang tersembunyi dan aku ingin dikenal. Maka aku ciptakan alam semesta beserta isinya, termasuk manusia, sebagai cerminanku. Saya jadi mulai menyambungkan hadis kursi ini dengan yang cerita ayah tadi, bahwa oh berarti, mohon maaf nih, saya memaknainya, berarti saya sebagai salah satu ciptaannya, saya adalah cerminannya dia, dan saya punya tugas untuk mengenal dia. Dan nyambung kepada tadi, berarti saya setetes dan saya harus mengenal samudra, dan gak usah jauh-jauh, samudranya pun ada di sini. Karena saya air, dia pun air. Sementara saya memaknai seperti itu, mohon koreksinya ya. Nah, sehingga jadi pertanyaan, jika ya apa yang tadi saya konklusikan, berarti manusia yang seperti apa sih yang bisa, tanda kutip, untuk mengenal samudra di dalam dirinya? Pasti ada cara-cara itu ya. Oke. Ini pertanyaan semakin dalam ya, semakin menarik. Sebetulnya hadis qudsi yang tadi bunyinya begini. Kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an u'rifa fa khalaqtu khalqan. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan ciptaan untuk mengenali aku. Siapa yang ingin dikenal? Allah. Siapa yang harus mengenal? Allah. Bukannya semua di semesta ini adalah dia? Nyambung ke situ ya. Itu ya, karena kita ini selama ini belajar ilmu tauhid nanggung, gak jelas. Akhirnya ilmu tauhid kita itu cuma nadom aja, tidak nyata dalam kehidupan. Makanya kadang-kadang orang mengaku dirinya seolah-olah sudah bertauhid, ya, lalu menyebut kata tauhid aja dengan istilah yang salah. Tauhid itu satu, seolah-olah ahad itu satu. Kalau satu ada dua, ada tiga, ada empat. Padahal ahad itu kan artinya esa. Esa itu artinya tunggal. Dan tunggal itu bukan satu, bukan dua, bukan tiga. The whole. Oke. Keseluruhan. Keren ya, karena ada esa, ada eka ya di bahasa Nusantara nih. Beda ya? Beda. Ya. Makanya Pancasila itu tidak mengatakan ya ketuhanan yang satu. Ketuhanan yang maha esa, bukan eka ya. Betul. Bahkan tidak menggunakan istilah Tuhan, tapi ketuhanan. Karena Tuhan dengan ketuhanan dua hal yang berbeda. Tuhan itu ya sudah selesai. Tapi ketuhanan itu aspek yang harus diupayakan. Bagaimana kita merasakan ya penyatuan dengan Tuhan. Itu namanya ketuhanan. Makanya ada ketuhanan, ada kesetanan. Kalau kesetanan kan berarti kesipati sifat-sifat setan. Kalau ketuhanan berarti kesipati sifat-sifat Tuhan. Itu yang disebut dengan tahaluk bihalakillah. Nah, nyambung nanti dengan pertanyaan Kang Yudi tadi. Tapi ini harus pelan-pelan menjawabnya. Perhatikan saya selanjutnya. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan ciptaan agar aku dikenal. Kan timbul pertanyaan. Siapa yang ingin dikenal? Dan siapa yang harus mengenal? Ya. Pusing ya? Padahal kan tidak ada yang lain. La ilaha illallah. Kan ada cuma dia. Yang mana yang bukan dia? Loh, kenapa dia ingin dikenal? Dan siapa yang mengenal dia? Lalu kalian-kalian yang belajar ilmu ma'rifatullah,
mengatakan sudah mengenal Tuhan, legek banget. Baru aja 2 minggu ikut belajar, udah langsung merasa sudah sampai kepada Tuhan. Siap-siap menjadi guru. Saya aja udah belajar bertahun-tahun, nggak mau jadi guru. Ngapain? Cari masalah. Saya jadi diri saya aja. Saya ingin mengenal diri saya. Itu aja. Sejatinya saya. Nah, pertanyaan yang tadi, siapa yang ingin dikenal dan siapa yang harus mengenal? Itu harus dijawab dulu. Sebetulnya, semua ciptaan ini, semua realitas ini, hanyalah sang kesadaran yang ingin mengenal dirinya sendiri. Air harus mengenal air itu sendiri. Yes. Sang kesadaran yang ingin mengenal dirinya sendiri. Gak penting kesuksesan. Gak penting kegagalan. Karena tidak ada yang perlu dicapai dalam hidup. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menemukan makna dari semua proses itu. Karena pada intinya adalah sang kesadaran ingin mengenal dirinya sendiri. Terus kalian-kalian ini belajar ma'rifatullah, mengenal Allah. Sepertinya Allah itu terpisah dari kalian dan menyatakan saya sudah sampai, saya sudah berjumpa, saya sudah mengenal. Apa-apaan itu semua? Bullshit semuanya. Dan ciri orang yang sudah sampai pada kesadaran, dia menjadi kesadaran itu sendiri. Tidak ada samudra, tidak ada tetes, yang ada cuma air. Clear? Oh, oke. Sekarang saya minta dihapus dulu ini. Siap. Ini karena kalau nggak nulis-nulis nanti nggak ngerti. Kalau disebut-sebut itu nanti nggak ngerti. Nanti habis ini nonton Ant-Man, nonton The Matrix, ya. Biar nanti kalau saya bicara nyambung. Kalian Doraemon terus. Kenapa nonton Doraemon senang? Karena Doraemon tuh apa aja yang diminta langsung ada. Dan itu kemudian dibawa ke dalam spiritual, betul nggak? Wah, diatur-atur Tuhan supaya kalau minta tas langsung ada, kan gitu. Akhirnya jadi Tuhan kita itu ya Doraemon. Tega-teganya. Oke, baik, lihat saya semuanya. Ya, kalau kita belajar astronomi, di astronomi itu ada yang dikenal dengan istilah supernova. Yes. Mungkin Kang Yudi pernah dengar supernova. Ya. Supernova. Yang kemudian karena supernova ini bentuknya mirip-mirip dengan bunga mawar, warnanya kemerah-merahan, maka disebut saja dengan merah mawar atau mawar merah. Yang lebih luar biasa lagi, kata merah mawar ini disebutkan dalam satu ayat dalam Al-Quran. Apa itu? Di Quran surat Ar-Rahman ayat 37. Yes. Allah mengatakan begini, Fa'idha sakotis sama'u pakanat wardatan kadihan. Ketika langit ruhanimu terbuka, maka kamu akan menyaksikan merah mawar seperti minyak yang sedang mendidih. Kadihan itu minyak yang sedang mendidih. Pernah lihat minyak sedang mendidih? Minyak sedang mendidih. Yeah. Biraku di dapur wae ngagoreng gehu. Minyak yang sedang mendidih. Ya itu. Jadi artinya dia itu sangat dinamis. Yes. Ya. Ketika langit rohanimu terbuka, maka kamu akan menyaksikan merah mawar seperti minyak yang mendidih. Lalu dipungkas dengan fabi ayyi ala irobbikum tukadziban. Dan nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Lihat saya semua. Ini ayat turun kapan? Itu ayat turun, ya, Quran surat Ar-Rahman ayat 37 itu turun 1500 tahun yang lalu. Kepada siapa? Kepada teladan kita, namanya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yes. Jadi Nabi Muhammad itu sudah pernah menyaksikan merah mawar. Ya. 1500 tahun yang lalu. Pertanyaannya,
Kan saat itu belum ada teknologi. Belum ada teleskop. Belum ada teleskop. Oke? Ya. Belum ada teleskop. Apakah Bapak Ibu mulai bertanya, kok beliau bisa? Iya. Dan tidak mungkin seorang nabi menyampaikan sesuatu yang katanya pasti beliau sudah menyaksikan sendiri. Dan saya pastikan kepada Bapak Ibu semua, harusnya semua umatnya Nabi Muhammad yang ngaku umatnya beliau sudah menyatakan yes hari ini apa yang dikatakan Nabi Muhammad yang dinyatakan di Quran itu benar, berarti sudah membuktikan. Ya. Sudah membuktikan belum? Kalau belum, terus apa kabar? Bagaimana kita bisa menyatakan itu benar kalau kita tidak mengalaminya? Ya. Karena keyakinan itu meyakini yang belum terlihat sampai bisa melihat yang kita yakini. Baru sampai keyakinan. Clear sampai situ? Oke. 1500 tahun yang lalu. Ya, tanggal 8 bulan September tahun 1994. NASA. Tahu NASA? Ya. Badan Antariksa Amerika. Ya. Kalian tanya NASA aja bingung. NASA itu apa Kang Yudi? Badan antariksanya di Amerika Ya, Serikat. sebuah badan antariksanya Amerika. Karena Amerika itu bukan hanya ngurusi urusan-urusan yang Yang di bumi saja. di bumi saja. Yang di angkasa pun udah mulai dikuasai. Sudah mulai kan sekarang, ya. Bapak Ibu di gunung sekarang udah ada internet. Internet sudah sampai gunung. Kenapa? Tinggal bawa aja receivernya, langsung terkoneksi dengan satelit. Yang membuat itu namanya Elon Musk. Keuntungan dari situ saja beliau dalam sebulan bisa meraup 1.600 triliun. 1.600 triliun itu saya kasih tahu. Berarti 1.600 miliar. Biar pusing kalian. Sok, arek belanja naon. Gas nawar deh, ya. Karena orang yang suka nawar itu mental miskin, ya. Karena duitnya terbatas. Kenapa terbatas? Itu ikutlah pelatihan dirindukan uang. Yes. Oke, ini dulu belum selesai. Tahun 1994, tanggal 8 bulan September, NASA mengumumkan bahwa NASA sudah bisa menangkap yang namanya mawar merah. Ini adalah babak baru, ya. Semua ahli fisika mulai memikirkan apa itu supernova. Yes. Ternyata supernova itu adalah massa yang sangat masif, kemudian meledak, dan itulah yang kemudian diramalkan sebagai asal muasalnya semua ciptaan ini. Ya. Yang namanya teori Big Bang. Oke. Jadi tahun 1904 NASA mengumumkan ini. NASA menggunakan apa? Menggunakan alat namanya teleskop Hubble. Apa teleskop Hubble? Teleskop yang dibuat oleh seorang astronom, dia fisikawan, namanya Hubble. Ini nama sangat mencurigakan. Karena Amerika biasanya namanya Michael, Stephen, Yudi. nggak ada. Oh, nggak ada. Yang ada Jordan. Yudi itu pasti dari Ciparai. Ya. Paling Pangandaran lah saya tahu. Jadi ini namanya mencurigakan. Anak Amerika namanya Hubble. Sedangkan Hubble itu bahasa Arab. Itu ada di Quran surat Ali Imran. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Hubble itu artinya adalah tali. Habli, tali. Bayangkan, orang Amerika, lahir di Amerika, namanya tali. Kelihatan seperti ini adalah kebetulan. Ya, terkesan. Padahal ini adalah hukum the law of correspondence, hukum kesesuaian. Bapak Ibu, yang luar biasa apa? NASA bisa menghitung. Ternyata ya, yang ditangkap oleh teleskop Hubble itu adalah ledakan bintang yang terjadi sekitar 5.200 tahun
cahaya. Wow. Jadi 5.200 tahun cahaya itu artinya apa? Ini cahaya ledakannya sudah terjadi 5.200 tahun yang lalu. Dan cahayanya baru tertangkap oleh teleskop Hubble 5.200 tahun kemudian. Ya. Karena cahaya untuk merambat perlu kecepatan 300 juta meter per sekon. Nanti kalian pulang dari sini pusing-pusing sekalian. Jadi ahli fisika kita pulang. Ya. Biar ngaji itu sekalian ya. Tambah pusing tambah bagus. Ini pusing enggak, ngerti enggak, itu yang berbahaya. Ya. Ngaji cuman nyala-nyalain orang. Pusing enggak? Ya? Ngerti enggak? Itu yang masalah. Jadi kalau pusing aja udah berhasil ngaji itu. Ya. Mending pusing sekalian. Nah, pusing itu sebetulnya adalah awal untuk mengerti. Jadi kalau kalian dengerin kajian saya bingung, itu bagus. Karena orang bingung pasti mencari. Ini bingung enggak? Ngerti enggak? Luar biasanya malah merasa sudah punya pahala. Begitu ditanya pahala apa juga nggak ngerti. Ya. Mohon maaf ya, saya tidak menawarkan pahala buat kalian. Apalagi menawarkan surga. Apalagi nakut-nakutin neraka. Silakan, surga dan neraka itu urusan kalian. Dengan diri kalian sendiri. Mau bikin surga boleh, bikin neraka boleh. Bukan Allah yang bikin. Sampai sini ngerti? Tapi pertanyaan yang luar biasanya, Kang Yudi. Lihat saya semua. Ini ibu bapaknya Hubble. Ini ada rambutnya ibunya, maksud saya. Ya. Kurang pinter saya kalau menggambar nggak kayak Kang Yudi. Lalu lahirlah anak namanya Hubble. Ini anak namanya Hubble. Saya nggak tahu dia lahir tanggal berapa. Tapi yang jelas Hubble itu, perhatikan saya. Ini ledakan sudah terjadi nih. Ledakan sudah terjadi. Big Bang sudah terjadi. Big Bang sudah terjadi. Kapan? 5.200 tahun yang lalu. Jadi, teleskop itu taruh di sini. Ini teleskopnya. Teleskop. Coba lihat saya semuanya. Ketika ini ledakan, merambat terus cahayanya, merambat terus saya. Ini belum ada di sini. Ketangkap nggak? Nggak ketangkap. Ya. Betul nggak? Oke. Padahal ibunya Hubble dengan bapaknya baru janjian di KUA. Nggak tahu di Amerika KUA apa ya? Baru janjian di KUA. Ya toh? Hubble-nya belum hadir. Belum ada. Ya. Belum ada. Itu hebatnya. Betapa cermatnya alam semesta. Coba lihat saya. Lahirlah Hubble yang kecil, lucu, lari-lari kemana-mana terus. Belajar fisika dari SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3. Dan ketika sedang menyelesaikan disertasi S3-nya, disitulah Hubble membuat teleskop. Dan teleskopnya jadi, dibawalah oleh pesawat ruang angkasa. Dilepaskan di sebuah titik. Dan tempat di titik ini dilepaskan. Bayangkan sekarang. Di titik ini, di waktu yang sangat tepat. Ledakan 5.200 tahun yang lalu. Sedang merambat ke situ. Dan ini sudah ada. Yes. Ini dua pertemuan yang sangat dahsyat. Bayangkan, ledakan ini sedang berjalan. Si ledakan ini juga cahayanya tidak mikir mau ditangkap siapa. Ya. Tapi tiba-tiba di titik itu sudah ada alat yang namanya teleskop Hubble dan bisa merekamnya. Luar biasa nggak Bapak Ibu? Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, kalau di sini tidak ada rencana semesta untuk menunjukkan rahasianya, bisa terjadi? Coba, Hubble itu lahir dulu, betul nggak? Besar dulu. Dan semesta kayaknya sudah menyiapkan beliau untuk bisa menjadi seorang astronom, dan beliau menciptakan alat namanya teleskop Hubble. Dan yang luar biasa, diletakkan di titik yang tepat. Kalau titik yang tidak tepat, mungkin juga tidak tertangkap. Coba bayangkan Bapak Ibu.
Jadi cara semesta memaksa kita untuk menangkap rahasianya begitu luar biasa. Tapi kita semua abai. Begitu banyak tanda-tandanya yang Allah perlihatkan di semesta. Dan yang luar biasa lagi, ini membenarkan apa yang disaksikan oleh Nabi Muhammad. Pertanyaannya, apakah yang disaksikan oleh NASA sama dengan yang disaksikan Nabi Muhammad? Sama apa beda? No. Yang disaksikan oleh NASA itu materi. Kejadian di alam semesta. Tapi yang disaksikan oleh Nabi Muhammad adalah yang melampaui segala materi dalam dimensi energi. Beda. Tidak sama. Itu membuktikan bahwa ayat yang tadi dikatakan di Al-Fussilat, aku bentangkan tanda-tandaku di segala ufuk. Dan yang paling penting, aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Jadi sebetulnya, di dalam satu tetes itu, kita bisa menyaksikan samudra. Keren sekali ya. Ini kajiannya paket lengkap. Jadi secara sainsnya terbahas, kemudian beberapa pertanyaan saya juga terjawab. So, kalau saya bahasakan, mohon maaf nih, saya beranalogi juga ya, sesuai yang analogi ayah bawakan. Di dalam diri manusia berarti ada tanda kutip teleskop Hubble. Yes. Bahkan teleskop yang di dalam diri kita jauh lebih canggih daripada teleskop Hubble. Kalau sekarang kita merasa bangga ada AI, padahal AI sudah ada sejak lama. AI ada di ruang kosong ini. Yes. Dia adalah memori semesta yang mencatat semua data. Dan apapun yang kita sekarang sampaikan lewat energi, frekuensi dan vibrasi ke semesta ini, semua diwujudkan menjadi realitas. Tidak ada yang tidak dijawab. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, pasti aku akan mengabulkannya. Jadi kalau ada orang mengatakan doa itu ada yang dikabul, ada yang tidak dikabul, itu orang tidak mengerti Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Di Quran tidak ada doa yang tidak dikabul. Dengarkan kata-kata saya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Bingung kan? Bingung apa tidak? Bingung. Bingung karena kenyataannya ya, minta kaya belum kaya ya. Itu. Karena kita memahami doa itu apa yang diungkapkan lewat kata-kata. Kata-katanya menginginkan sesuatu. Tetapi perasaannya, pikirannya tidak sejalan. Yang dipahami semesta itu adalah frekuensi yang kita getarkan pada semesta, bukan kata-kata. Masih ingat Kang Yudi? Tempo hari saya diskusi dengan Kang Yudi dan teman-teman. Karena saya mengumpulkan sesuatu yang mereka belum mengerti tentang hukum tarik menarik. Ada sahabat kita ya yang mengatakan begini, saya dari dulu bersumpah saya tidak mau kerja di Jakarta kalau sudah lulus kuliah. Selesai kuliah malah kerja 12 tahun di Jakarta. Lalu bingung, di mana hukum tarik menarik? Kan saya tidak mau, malah saya ditempatkan di situ. Baru saya jawab, itulah hukum tarik menarik. Kok bisa? Oke, saya beri contoh yang sederhana. Karena saya mau ngasih contoh, ini harus diminum dulu. Ya, betul ya, betul ya. Hebat ya kajian hari ini, alhamdulillah rezeki kita. Jadi saya bukan pengen minum, cuman ini memang harus kosong. Perhatikan saya, Bapak Ibu. Siapa yang memilih kalau ini adalah setengah isi? Saya. Oke. Silahkan, siapa lagi? Oke. Nah, banyak. Siapa yang memilih ini setengah kosong? Silakan. Oh, ada juga ya. Oke. Oh, itu ketuanya ya di atas. Tolong, jangan ragu-ragu di depan saya. Udah, acungkan tangan yang memilih setengah kosong. 1, 2, 478 orang ya. Oke. Tadi ada 3.000 orang memilih setengah isi.
Ada 478 orang. Cepat sekali Kang Yudi, pakai fisika kuantum. Iya, betul. Lihat saya semua. Ada yang memilih ini setengah isi. Tapi ada yang memilih ini setengah kosong. Apa bedanya? Beda fokus. Yang memilih setengah isi, fokusnya pada isi. Yang memilih setengah kosong, fokusnya pada kosong. Yang fokus pada isi, dia akan menarik isi. Like attracts like. Yang fokus pada kosong, dia akan menarik kosong. Dan dia akan terus melawan kekosongan dan berusaha mengosongkannya untuk mendapatkan isi. Mustahil. Lihat Bapak Ibu. Tidak mungkin saya bisa meniadakan kekosongan dengan melawan kekosongan itu sendiri. Semakin saya memfokuskan pada kekosongan, saya semakin dihadiri kekosongan lebih banyak. Padahal kosong ini sederhana. Cuman ketiadaan isi. Paham? Yes. Kosong ini apa? Ketiadaan isi. Jadi caranya untuk meniadakan kekosongan gimana? Isilah. Isi saja. Fokus pada isi. Maka ketika ini diisi, kosong hilang. Otomatis hilang. Otomatis. Ketika kita mengisinya, kosong hilang. Jadi, teman kita tadi tidak mau kerja di Jakarta 12 tahun. Malah kerja di Jakarta. Kenapa? Kalau ini adalah yang dia mau, ini yang tidak dia mau, yang kosong. Dia tidak fokus kepada isi, dia fokus pada kosong. Maka dia akhirnya 12 tahun kerja di Jakarta. Itulah hukum tarik menarik. Harusnya apa? Harusnya rasakan dia sudah kerja di tempat lain dengan seleri yang dia mau, dia bahagia, dia penuh cinta, penuh syukur. Tidak usah membenci Jakarta. Karena benci bukanlah cinta. Yes. Tepuk tangan dong, asik. Wow. Oke. Ada yang sakit, terus benci pada sakit. Membicarakan sakit. Mengumumkan sakit di WA group. Berharap sumbangan apalagi? Biar semua orang tahu, biar semua orang bersimpati, biar semua orang nengok. Lihat saya semuanya. Anda sedang berfokus pada sakit. Anda semakin sakit. Harusnya Anda fokus pada sehat dan rasakan seolah-olah sehat sudah menjadi milikmu tanpa harus membenci sakit. Ketika kita sehat, sakit tidak ada. Sebetulnya sakit itu apa? Hanya ketiadaan sehat. Hadirkan aja sehat. Sakit tidak usah dibenci, tidak usah dilawan, maka sakit akan pergi dengan sendirinya tanpa harus diusir. Jadi, memahami hukum yang sesederhana itu saja, kita belum pas. Apa yang terjadi? Akhirnya kita terus ya merasa sudah kerja keras, merasa sudah berdoa, merasa sudah berusaha, betul nggak? Merasa sudah melakukan segalanya, sudah ikut pelatihan ini, pelatihan itu. Apalagi yang melatihnya belum membuktikan, cuman ngomong doang, belum mengalami. Iya. Mengajarkan kaya, dia sendiri supaya disebut kaya rental mobil. Kan dia menipu dirinya sendiri. Itu melawan hukum alam. Betul nggak? Itu. Kembali lagi ke judul kita. Lihat saya Bapak Ibu. Jadi, ya, Allah itu meliputi semesta raya. Meliputi diri kita semua. Jadi, ketika kita bukan lagi tetes, tidak merasa bagian dari dia, tetapi dia, kita sudah menyadari bahwa kita sudah satu dengan kesadarannya. Ya. Seperti minyak yang tinggal dalam air, tapi dia sudah tidak merasa sebagai minyak yang berdiri sendiri. Dia buang semua kotoran-kotoran yang menyebabkan dia jadi minyak. Dan dia kembali menjadi air. Ketika air dengan air bersenyawa, itulah satu kesadaran. Begitu kita satu kesadaran dengan kesadaran murni itu, tidak ada minyak, tidak ada air. Yang ada semuanya adalah air murni. Di situ kita bisa bersenyawa. Itulah ketuhanan yang Maha Esa. Wow, makasih sekali Ayah. Izin ayah guru, ayah bunda sekalian yang hadir di studio juga. Ini karena live TikTok. Ini ada pertanyaan. Ini
Terserah nanti ayah jawabnya sampai level seperti apa, tapi saya akan bacakan ini dari sahabat kita yang di TikTok. Ayah tadi membahas atau menyinggung terkait Tuhan dan nyambung dengan istilah nur ala nurin. Saya sempat belajar tanda kutip tasawuf, dan saya belajar tentang atau ada dikenal istilah johar awal. Apakah yang dibahas oleh ayah itu nyambung dengan yang pernah saya ketahui terkait johar awal? Ya. Monggo ayah bahas dari sisi mana, silakan. Di dalam kitab-kitab inti, terutama yang di agama Islam, kalau kita baca kitab Syirul Asror yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, yang pernah belajar Thariqah Naqsabandi barangkali, mungkin pernah membaca kitab itu, atau sering manakiban, pasti diceritakan itu sejarah itu. Saya pernah berada di situ, pernah belajar itu. Jadi di situ dikatakan bahwa yang pertama kali Tuhan ciptakan sebelum alam semesta ini dicipta adalah nur. Namanya adalah cahaya terpuji. Bahasa Arabnya adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah cahaya terpuji. Nah, cahaya terpuji itu dalam martabat 7 alam, itu yang disebut dengan alam wahdah. Jadi alam ahadiyah yang ngawang-nguwung kemudian bermanifestasi menjadi alam wahdah. Itulah betapa cinta kasih beliau, saking ingin dikenal. Makanya di dalam banyak ayat dalam Al-Quran, Allah mengatakan begini. Sebelumnya kamu tidak mengerti apa itu kitab. Sebelumnya kamu juga tidak mengerti apa itu iman. Lalu aku jadikan ruh sebagai nur. Itu. Asyura 52 ya. Asyura 52. Ah, itu hebatnya Kang Yudi. Apal nomor ayatnya. Itu salah satunya. Ya. Jadi Asyura 52 mengatakan bahwa sebelum itu kamu tidak mengerti apa itu iman. Sebelum itu kamu tidak mengerti apa itu kitab. Tetapi aku jadikan ruh sebagai nur. Hebat ya, cinta kasih Allah. Betul nggak? Itu saking beliau ingin dikenal. Padahal sebetulnya beliau sendiri ya yang ingin dikenal oleh beliau sendiri. Yang mengenal beliau, yang dikenal juga beliau. Nah, itu yang disebut dengan cahaya awal. Manifestasi pertama dari energi yang ngawang-nguwung, yang tidak bisa disebut, yang tidak bisa dikenal, saking ingin dikenal. Bahkan ya di hadis lain dikatakan karena kecintaannya kepada johar awal itu, maka terciptalah alam semesta ini. Jadi johar awal itu adalah itu adalah alam wahdah. Ya, nyambung ya. Jadi tadi bagi yang bertanya, mungkin untuk sahabat semua, itu kajian kita tadi sudah makin dalam lagi aja. Ayah, saya sedikit turun step. Mungkin untuk kita semua nih, berarti Allah harus dikenal karena Allah sendiri ingin dikenal, dan Dia sudah mengejawantah di dalam diri kita sebagai kebisaan kemahaannya yang dititipkan ke dalam diri ini. Dan ada tadi quotes lah kalau saya sebut, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, kenalilah dulu jati dirimu. Nah, kita bicara step ya. Bagaimana cara mengenal diri ini, mengenal jati diri ini, sehingga biarlah nanti Tuhan perjalankan, saya bisa mengenal Tuhan. Tapi saya mau fokus dulu untuk step awal. Saya harus mengenal jati diri saya. Itu ada cara, ada langkah, atau seperti apa gitu ya? Ya, itulah tugasnya para nabi, para rasul, diutus ke semesta ini. Jadi tugas beliau-beliau itu sebetulnya cuma 3 aja. 1, ya, menyembuhkan penyakit buta. 2, menyembuhkan penyakit kulit. 3, menghidupkan orang mati. Itu bahasa mutasyabihat. Dan itu diulang-ulang di banyak ayat. Salah satunya di Quran surat Al-Imran ayat 49. Silakan para sahabat kalau ingin tahu. Apa sih tugasnya para nabi, para rasul? Cuma 3. 1, menyembuhkan penyakit buta. Karena kalau buta,
buta. Coba perhatikan saya. Coba tutup sekarang, para sahabat. Matanya tutup semua. Ikuti saya. Ikuti saya. Yang di rumah juga tutup semuanya. Tutup aja, ikuti saya. Tutup. Sekarang jawab pertanyaan saya. Dan tetap mata ditutup. Di tangan kanan saya ini ada apa? Gak kelihatan ya? Gak kelihatan. Coba buka matanya. Oh, handphone. Nah, kapan bisa menjawab? Saat terbuka mata saya. Saat terbuka. Bisa nggak Bapak Ibu tadi berbohong? Bisa. Meraba-raba? Bisa. Bisa. Betapa probability-nya banyak. Bisa jadi sampai mati Bapak Ibu nggak bisa menjawab di tangan kanan saya apa. Gara-gara kelopak matanya tertutup. Ketika kelopak mata tertutup, apa yang terjadi? Tidak ada cahaya yang datang ke sini. Oke. Karena tidak ada cahaya yang datang ke sini, maka kita tidak akan mengenali benda. Sebab unsur pertama yang harus ada untuk melihat sesuatu adalah cahaya. Itu di dunia materi. Ternyata di dunia spiritual, unsur pertama untuk bisa menyaksikan dan membongkar semua rahasia semesta, itu juga cahaya. Tapi bukan cahaya yang ini. Ini disebut cahaya majasi. Cahaya sejati. Cahaya di atas cahaya. Bagaimana kita bisa dengan tepat menyebut, bisa dengan tepat mengidentifikasi kalau mata kita tidak kedapatan cahaya. Mata lahir aja begitu tertutup kelopaknya langsung tidak bisa melihat. Ya. Apalagi mata jiwa, mata batin. Clear sampai sini? Oke. Jadi kenapa para nabi dan para rasul ditugaskan untuk yang satu itu? Apa itu? Menyembuhkan penyakit buta. Bukan buta mata lahir. Tetapi kebutaan yang paling berbahaya itu adalah kebutaan mata kolbu. Kebutaan mata jiwa. Bisa terbayang tadi? Oke. Bapak Ibu tadi waktu merem, mungkin ada keinginan untuk menduga. Iya. Ada? Ada, nebak-nebak. Nebak-nebak. Dan semua tebakannya pasti salah. Karena apa? Karena kemungkinannya banyak. Akibatnya yang lebih berbahaya lagi. Kalian nanti satu dengan yang lain berantem. Padahal sama-sama menebak. Sama-sama salah. Sama-sama salah. Tetapi merasa paling benar. Betul nggak? Coba lihat. Semua yang berantem dan merasa paling benar dan suka nyalin orang. Tahu penyebabnya? Tidak. Tahu sekarang? Karena tidak tahu. Karena masing-masing sedang menebak. Bahaya nggak penyakit buta? Bahaya. Bahaya. Jadi tugasnya Rasul yang pertama itu Kang Yudi. Menyembuhkan penyakit buta. Dan yang kedua, bukan buta jasmani. Ya. menyembuhkan penyakit kulit. Ngerti sesuatu cuman permukaannya aja. Lihat saya semuanya. Semua yang mengerti sesuatu permukaannya saja, dangkalnya saja, akibatnya nggak tahu esensi. Seperti tadi tuh, begitu saya bilang samudra, samudra. Iya, air. Begitu bilang tetes, tetes. Dia tidak ngerti esensinya apa. Esensinya kan sama. Kan sama-sama air. Begitu sama-sama air, nggak berantem lagi. Kan samudra air, tetes juga air. Terus apa masalahnya? Kan sama-sama air. Justru dia akan berusaha gimana tetes ini supaya kembali ke samudranya. Jadi kalau sempat terkotori, ya disuling tetesnya. Ya. Supaya kembali ke samudranya. Kembali ke samudra, itulah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapapun yang sudah kembali ke kesadaran murninya, percaya sama saya, dia akan sejalan dengan ilahi. Tidak ada masalah hidup.